Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam channel CTF Diary Indonesia. Apa kabar Sobat Flagger semuanya? Kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam memecahkan tantangan Capture the Flag yang diselenggarakan oleh Pico CTF. Bagi yang baru pertama kali berkunjung, jangan lupa klik like, subscribe, dan share videonya. Jangan lupa juga tonton video-video channel ini sebelumnya, supaya pembahasan kita menjadi lebih runtun. Seperti biasa, kita akan buka portal Pico CTF kita. Bagi yang belum tahu apa itu Pico CTF, silahkan kunjungi website mereka di picoctf.org, lakukan registrasi, kemudian login. Kita akan sembunyikan tantangan yang telah kita selesaikan. Kita akan kembali bahas dalam kategori reverse engineering. Kita akan coba selesaikan tantangan timer. Seperti biasa, kita akan buka soal dan petunjuknya. You will find the flag after analyzing this APK. Download here. Petunjuknya di-compile. Petunjuk yang kedua, mob SF or JADX. Kita akan download file yang disertakan. Kita akan buka melalui terminal. Kita akan masuk ke directory downloads. Ada timer.apk. Tadi petunjuk soalnya meminta kita untuk melakukan decompile terhadap file APK yang kita download. Tapi sebenarnya perlu Sobat Flagger tahu bahwa ekstensi APK itu bisa kita rubah menjadi extension zip untuk kita ekstrak isi di dalam file APK tersebut. Kita akan rename timer APK menjadi timer.zip. Kita akan buat sebuah directory timerku misalnya. Kita pindahkan timer zip ke timerku. Kita akan masuk ke directory timerku. Kemudian, karena dia sudah bertipe zip, kita bisa lakukan unzip timer.zip. Kita letakkan, atau destination, kita letakkan di sini saja. Kita lihat isinya. Ternyata ada beberapa file yang terekstrak setelah kita lakukan unzip terhadap timer.zip. Kita akan naik satu directory di atasnya. Kemudian kita beri perintah grep untuk mencari string yang kemungkinan mengandung kata Pico CTF di antara sekian banyak file yang berada di directory timerku. Karena akan sangat banyak file yang di directory timerku. Untuk memudahkan kita mencari sebuah string yang berada di dalam folder timerku, kita bisa gunakan perintah grep main R untuk rekursif. Rekursif itu mencari setiap folder beserta subfolder di dalamnya. Kemudian kita beri opsi L untuk menampilkan nama filenya. Kita berikan kata Pico CTF yang diapit tanda petik untuk setiap folder dan subfolder di directory timerku. Ternyata kata Pico CTF itu ada dalam file timerku classes3.dex. Kita akan gunakan perintah strings untuk timerku classes3.dex. Kita ambil kata Pico CTF kurung kurawal. Voila, kita dapatkan flagnya. Pico CTF timer reserved successfully. Kita akan copy flag yang kita temukan. Kemudian kita paste ke tantangan Pico game-nya. Kita submit. Amazing. Kita telah menyelesaikan tantangan timer. Kita akan lanjutkan untuk tantangan GDB Baby Step 1. Masih dalam kategori reverse engineering. Kita akan buka soalnya. Can you figure out what is in the EAC register at the end of the main function? Put your answer in the Pico CTF flag format. Pico CTF kurung kurawal n, where n is the content of the EAC register in the decimal number base.
If the answer was 0x11, your flag will be PicoJTF 17. Disassemble this. GDB is a very good debugger to use for this problem and many others. Petunjuk yang kedua, main is actually a recognized symbol that can be used with GDB command. Kita akan download file yang disertakan dalam GDB Baby Step 1 ini. Kemudian kita coba buka menggunakan Genie. Ternyata debugger 0A does not look like a text file or the file encoding is not supported. Jadi kita tidak bisa membuka debugger 0_a ini menggunakan sebuah text editor karena memang debugger 0A ini hasil compile. Kita coba menggunakan terminal. Kita masuk ke directory download. Kita akan coba gunakan strings untuk membuka debugger 0A ini. Apakah bisa dibaca menggunakan string? Bisa, tapi tidak ada flag yang ada dalam debugger 0_a ini. Kita akan coba lakukan decompile menggunakan docbolt.org. Kemudian kita akan upload debugger 0_a ini untuk coba decompile menggunakan Anchor, Binary Ninja, Hydra maupun Hackrace. Dan berharap ada fungsi main yang mereturn sesuatu. Anchor nggak ada petunjuk apa-apa. Binary Ninja juga tidak memiliki fungsi main. Kita coba Hydra. Tidak ada sesuatu yang menarik di Hydra. Coba Hackrace. Apalagi Hackrace ya. Kita coba Devolve. Kita akan hilangkan semua. Anchor kita matikan. Binary Ninja kita matikan, Hydra kita matikan, Hackrace kita matikan. Kita coba pilih Devolve. Voila, kita dapat nilai return dari fungsi main menggunakan decompiler Devolve. Kita akan copy nilai hexa yang di-return oleh decompiler Devolve ini. Kita copy, kemudian kita gunakan kakal. Kita pindah ke hex, kemudian kita paste di sini. Kita pindah ke deck, kemudian kita copy. Kita coba masukkan ke dalam tantangan Picogame kita sesuai petunjuknya menggunakan format flag. Tetapi yang kita isikan ke dalam bracket PicoJTF adalah bilangan desimal dari return fungsi mainnya. Kita akan submit. Amazing, kita telah menyelesaikan tantangan GDB Baby Step 1. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.